Nah, alasan apa yang dibenarkan? Secara umum di dalam Syarah Sunan Abu Dawud dikatakan bi anta khafa alla tuqima hududallah fima yajibu 'alaiha. Yakni alasannya itu ya karena dia takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah yang diwajibkan atasnya. Min husni suhbah wa jamilil isyrah. Yakni apa? Kewajiban untuk bersahabat dengan baik, bergaul dengan pergaulan yang baik suami istri. Kalau kira-kira tidak bisa berkeluarga itu bergaul dengan baik, maka ya tidak apa-apa nuntut cerai tadi. Khawatirin tidak bisa hati itu ya. Sebagaimana istrinya Rafi' bin Khadij itu. Setelah Rafi' itu menikah lagi, hati ini tidak bisa tenang, hatinya istrinya itu. Minta cerai. Nah itu kalau alasannya tidak bisa lagi itu ya tidak apa-apa. Tidak bisa bergaul dengan baik, tapi itu sekali lagi diupayakan dulu, diupayakan. Nah, beberapa rinciannya, pertama yang bisa menjadikan wanita ini menuntut cerai itu adalah kalau suaminya zalim, suami zalim. Di dalam kitab Al-Insaf itu dikatakan idza taraka zauju haqqallahi. Kalau seorang suami itu meninggalkan haknya Allah Ta'ala, tidak sholat, ya, tidak puasa, banyak melakukan kemaksiatan, itu salah satu alasan istri boleh minta cerai. Fal mar'atu fi dzalika kazauj, maka wanita dalam hal yang seperti ini kedudukannya seperti suami. Fatatakhallasu minhu bil khul'i wa nahwi. Maka dia bisa melepaskan diri dari suami seperti ini dengan cara khulu, ya, menuntut cerai tadi, minta cerai dengan tebusan atau yang semisalnya, bolehlah itu. Ya, karena ya ndak guna tentunya punya suami kayak gitu, nanti di akhirat terpisah tempatnya. Baik cari yang kira-kira di akhirat bisa bersama. Hanya saja ini namanya suami zalim ini, namanya manusia kan bisa jadi banyak kezalimannya. Usahakan nasihati dulu, ajak bertobat dulu, apalagi kalau masih sayang, jangan langsung minta cerai begini. Ini banyak kasus seperti ini ya. Ada tingkat kezaliman yang sangat zalim, memang lebih baik ya memang berpisah aja, berpisah. Kalau memang tidak bisa diperbaiki gitu. Kemudian yang kedua, kalau suami ini puncak zalim itu yang murtad dia. Murtad. Ittifaq para fuqaha ya. Ala annahu idzartadda ahaduz zaujain, bahwasanya jika salah seorang dari suami atau istri itu murtad, hila bainahuma, maka langsung dipisahkan. Ndak nunggu-nunggu iddah kumpul, ndak, langsung dipisah. Kalau salah satunya murtad. Fala yaqrabuha bi khalwatin, maka ndak boleh dia mendekati istrinya dengan khalwat, berduaan aja ndak boleh. Wala jima', ya, apalagi jima' ya ndak boleh juga. Wala nahwihima, tidak juga yang lain. Jadi kalau murtad itu dipisah langsung. Cuma para ulama beda pendapat, dipisah langsung ini langsung jatuh talak kah atau tidak. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, jika belum dukhul, sudah nikah nih, setelah nikah kok haid, nunggu 7 hari, dalam 7 hari murtad, maka itu langsung otomatis jatuh talak, sehingga dihitung mulai saat itu, mulai dia murtad itu dihitung iddah istrinya itu. Karena belum dukhul maka tidak ada iddah, ya, dia bisa langsung cari suami yang lain. Nah, terkait nanti maharnya ini beda pendapat ya, ada yang mengatakan maharnya separuh saja. Kemudian yang kedua, jika sudah dukhul, sudah menikmati malam pertama, kedua dan seterusnya, maka ketika terjadi salah satunya murtad, ya, suaminya murtad, maka dipisah sampai masa iddahnya habis. Kalau dalam masa iddah itu tobat, maka kembali dia menjadi suaminya. Kalau tidak tobat, maka jatuh talak bain, ya. Dan ini hukumnya fasah secara syar'i, tidak perlu ke pengadilan. Ini sudah pisah itu secara hukum syariat, bukan terkategori talak, sehingga tidak terhitung banyak jumlah talak itu enggak. Kalau kemudian dia setelah fasah ini kembali Islam, ya, dia mau kembali ke istrinya tadi, ya caranya dengan menikah lagi. Jadi kalau enggak boleh. Kemudian kalau dia
murtad mau nikah lagi dalam status murtad itu maka tidak sah ya. Di sini ittifaq para fuqaha, ya ini tidak ada beda pendapat. Ala annal muslima idza irtadda tsumma tazawwaja fala yasih zawajuhu. Sesungguhnya seorang muslim kalau dia itu murtad, kemudian dalam masa murtadnya itu dia menikah, maka tidak sah nikahnya itu. Li'annahu la millatalah, karena dia tidak punya agama itu. Dia tidak dihukumi sebagai orang Kristen atau orang Yahudi atau orang yang lain, tidak dihukumi itu. Dia hukumannya ya murtad. Kalau hukum Islam ada sebetulnya kena had riddah. Oleh sebab itu tidak bisa dia itu menikah. Falaisa lahu ayyatazawwaja muslimatan. Dia tidak punya hak untuk menikah dengan muslimah wala kafiratan. Tidak juga bisa menikah dengan orang kafir wala murtaddah, dan juga tidak bisa menikah dengan wanita yang murtad. Dia tidak ada hak ke situ. Sehingga memang tidak bisa menikah dalam hukum Islam. Nggak kemudian wah sudah kembali ke agama sana, bebas ke agama sana, ndak begitu. Hukumannya ya ada had riddah itu, minta tobat atau hukuman mati kalau di dalam Islam. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini berat ini. Dan sekarang kalau apalagi kalau kita baca kitab Sulamut Taufiq, kadang orang murtad itu tidak merasa. Dari ucapan, dari ini ucapan-ucapan yang bikin murtad.